Silakan, Bro. Kak, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sebelum ceria, sukses, yes. Untuk memulai aktivitas hari ini, marilah kita awali dengan berdoa, semoga ilmu yang akan kita dapat di hari ini dapat bermanfaat. Bagi ketua kelas, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak, silakan dilihat kanan dan kirinya. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Berarti hari ini lengkap ya. Selanjutnya sebagai kegiatan pembiasaan kita yaitu membaca surat pendek. Marilah kita baca surat pendek bersama-sama dan diawali dengan bacaan ta'awudz. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Mbak Wina maju ke depan untuk dipimpin temannya. Silakan. Kemudian bagi siswa yang lain silakan semuanya berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, cari pandu ilmuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Nana silakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak mau menanyakan tentang pelajaran minggu lalu. Dan pelajaran minggu lalu ada di layar depan. Masihkah ada yang ingat tentang apa itu? Tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian antara kaum apa dan kaum apa? Ya, kaum Muslim dan kaum Quraisy. Kaum Muslim dipimpin oleh siapa, anak-anak? Nabi Muhammad. Kemudian kaum Quraisy dipimpin oleh Suhail bin Amr. Selama berapa tahunkah
perjanjian Hudaybiyah ini? 10 tahun. Oke, luar biasa. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini adalah pelajaran yang minggu lalu kita pelajari, dan di minggu ini kita akan belajar sebuah materi yang masih ada hubungannya dengan perjanjian Hudaybiyah. Selanjutnya anak-anak silakan semuanya berdiri, kita akan tepuk-tepuk dulu anak-anak agar kita lebih semangat lagi. Kita akan tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Are you ready? Ready. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali anak-anak. Kemudian selanjutnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, agar anak-anak mengerti tentang peristiwa Fadhu Mekah. Kemudian yang kedua, agar anak-anak dapat menggunakan teknologi untuk mempelajari peristiwa Fadhu Mekah. Dan yang ketiga, agar anak-anak dapat menerapkan perilaku terpuji yang terkandung dalam peristiwa Fadhu Mekah dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya Bapak mau bertanya, adakah yang tahu apa arti dari strategi? Ada yang tahu? Iya, baru tepuk rencana. Rencana yang bagaimana? Jadi strategi itu adalah sebuah rencana yang tersusun secara sistematis untuk mencapai sebuah tujuan. Itu namanya strategi. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, mengapa memaafkan itu penting? Ada yang tahu? Agar tidak memiliki rasa dendam. Bagus, apa lagi? Ayo. Mengapa memaafkan itu penting? Meningkatkan kedamaian. Jadi dengan kita memaafkan, saling maaf, memaafkan itu akan terjalin kedamaian. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa menerapkan nilai perdamaian di lingkungan sekolah? Piye carane cah? Bagaimana? Saling menyayangi, benar. Apalagi? Menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, Bapak ada sebuah video tentang peristiwa Fadhu Mekah. Silakan dilihat, kemudian diamati dan diambil poin-poin pentingnya. Makkah di semenanjung Arab punya arti agama yang sangat penting. Di sana ada Ka'bah, bangunan berbentuk kubus yang suci. Orang-orang Arab dari berbagai suku datang ke Makkah setiap tahun untuk naik haji. Haji ini jadi waktu untuk berdagang dan bertukar budaya. Kota Makkah pun jadi pusat perdagangan dan spiritual. Tapi munculnya Islam di abad ke-7 Masehi menunjukkan ajaran Nabi Muhammad tentang satu Tuhan menantang kepercayaan banyak dewa yang ada di Makkah. Banyak orang Makkah yang menentang Nabi Muhammad dan menganiaya pengikutnya. Ini bikin konflik antara umat Muslim di Madinah. Kemudian selanjutnya anak-anak dari video yang sudah kalian lihat tadi, kemudian kita akan mencari sebuah permasalahan yang relevan yang ada di lingkungan sekolah kita. Dari yang pertama yaitu konflik antar teman. Konflik antar teman ini sering terjadi di lingkungan sekolah. Benar? Semisalnya anak-anak berebut alat tulis, kemudian berebut mainan, ada juga yang berebut tempat duduk.
Kemudian solusi apa yang dapat kita lakukan dari konflik antar teman ini? Ayo coba. Apa solusi dari konflik antar teman yang telah terjadi di lingkungan sekolah kita? Dengan apa? Ya, ajak anak-anak untuk memahami perasaan teman-temannya. Tidak boleh egois, menerima kekurangan orang lain, maka akan terjalin perdamaian, kemudian akan terjalin persahabatan antar teman. Kemudian konflik yang kedua antar kelompok. Ya, kelompok kelas 1 dengan kelas 2. Kemudian ada yang berebut sapu, kemudian ada yang kelas rendah, kelas 1, 2, mereka belum paham, masih suka bermain, sedangkan yang kelas 6 ini sudah tidak suka bermain, kemudian menjadi sebuah pertengkaran. Itu solusinya gimana kalau antar kelompok seperti ini, anak-anak? Nah, ajarkan anak untuk menyampaikan masalah dengan kata-kata yang sopan. Jadi semisal anak kelas rendah sapunya hilang, kemudian minjam sapu, maka harus dengan kata yang sopan. Dan itu pun sebaliknya, kelas 6, kelas 5, kelas atas yang merasa memang membutuhkan, kemudian mau meminjam, maka harus dengan kata-kata yang sopan. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya, konflik dengan guru. Terkadang anak-anak itu merasa bahwa tugasnya terlalu sulit, gurunya itu tidak adil, lebih pilih si A, kemudian kurang perhatian sama si B. Mungkin ada dari anak-anak yang merasa seperti itu. Maka solusinya gimana? Sampaikan kepada guru kurangnya apa. Ya, Pak, tugas ini terlalu sulit, Pak. Bisakah saya dibantu? Maka dengan senang hati, guru itu akan membantu. Kemudian selanjutnya, konflik dengan lingkungan sekolah. Ayo apa kalau konflik dengan lingkungan sekolah, anak-anak? Anak-anak saling menyalahkan ketika lingkungan kelas kotor. Iki loh piketku, ini loh piketnya si A, si B, ya. Maka hari itu kita punya ketua kelas ya. Maka ketua kelas harus berani untuk menegur. Hari ini hari Senin adalah piketnya si A, si B, si C. Maka si anak itu harus punya tanggung jawab untuk membersihkan ke kelas. Karena tugas dari si piket ini akan menentukan pembelajaran di hari itu. Dengan kelas yang bersih, yang nyaman, maka pembelajaran juga akan berjalan dengan baik. Siapa untuk menegur temannya yang tidak piket? Siap? Siap, oke. Kemudian yang lain, anak-anak yang lain ya juga harus punya tanggung jawab ya. Lanjut, kemudian di sini Bapak ingin membentuk kelompok dari 12 siswa, berarti dibentuk 3 kelompok, yaitu 4-4 ya. Kelompok 1 ada Aripa, Keko, Wina, Ocha. Kelompok 2 ada Putri, Yapi, Rafa, Kesha. Kemudian kelompok 3 ada Kenji, Vano, Wildan, Aji. Sudah? Perlu bertukar? Ya silakan bertukar. Mana yang bertukar? Kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang bertukar? Ya silakan.
Oke, dari kelompok 3 kelompok ini ada tugas. Tugasnya luar biasa hari ini karena kita di sini belajar dengan teknologi. Kelompok 1 akan membuat poster. Kelompok 2 akan membuat puisi tentang peristiwa Fatu Mekah, dan kelompok 3 akan membuat infografis. Menggunakan apa? Menggunakan Chromebook. Silakan satu Chromebook diambil kemudian dibuka. Satu Chromebook diambil, satu saja. Yang dibuka satu saja untuk semuanya. Silakan dibuka. Silakan dinyalakan. Ini nyala. Oke, silakan ini ditutup dulu. Satu kelompok hanya satu Chromebook karena ini tugas kelompok ya. Yang sudah dibuka Google Chrome. Kemudian silakan diketik Canva. Untuk kelompok 1 membuat poster, silakan di Canva diketik poster. Kelompok 2 membuat puisi perdamaian, silakan diketik kelompok 2 di Canva itu puisi perdamaian. Bisa? Ya, silakan. Nah, dibuat sedemikian hingga teksnya itu bisa diganti, kemudian diklik. Ini adalah puisi tentang apa? Tentang peristiwa Fatu Mekah Perdian, maka silakan diganti. Ya, seperti itu template-nya. Bisa, itu diklik 2 kali, ditarik ke atas. Ya, silakan diklik Mas. Tugasnya tadi kelompok 3 adalah membuat infografis. Maka tadi di template itu ya, silakan diketik tugasnya apa tadi. Oke, sekarang dari kelompok 1 silakan dipresentasikan ke depan. Dibawa ke depan laptopnya, berempat ke sini silakan. Karya apa yang sudah dibuat, seperti apa? Bawa ke sana, diambilkan kepada teman-temannya. Ini adalah sebuah poster tentang perjanjian Hudaybiyah di sini ya. Di sini kelompok 1 ada namanya, ada Arifah, Wina, Keko, Ocha. Bagus enggak anak-anak? Bagus enggak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali di bawah laptopnya. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Oke. Silakan kelompok 1 melihat ke sini, dilihat hasil karyanya. Bagus dah anak-anak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Dan kelompok 3, ayo silakan maju ke depan. Infografisnya silakan. Ayo silakan dibawa ke depan, Mas. Ditunjukkan kepada teman-temannya seperti tadi. Oke, bagus ya anak-anak. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan tugas yang berada di Google Form. Silakan dibuka sendiri-sendiri laptopnya. 1 anak membawa 1. Kemudian silakan kunjungi link ini ya. Dalam link ini ada soal tentang peristiwa Fatu Mekah. Silakan dikunjungi dan dibuka, dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, ada yang kesulitan? Bisa? Ditutup yang sudah. Nilai akan dapat dilihat dari laptop Bapak di sini. Sudah anak-anak? Silakan, semuanya bisa dimatikan laptopnya. Nilainya semuanya sudah muncul di sini nama-namanya.
Dari 12 anak, ada 11 anak telah lulus KKM. Rata-rata nilainya adalah 90. Ada satu anak yang masih di bawah KKM. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian selanjutnya anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang menggunakan sebuah teknologi namanya Chromebook. Anak-anak mungkin bisa menyimpulkan? Ya, teknologi menggunakan media digital untuk menyebarkan nilai memaafkan, toleransi dan kasih sayang. Seperti tadi yang sudah kalian buat, ada sebuah poster ya. Poster itu akan ketika orang melihat poster itu, maka orang itu akan punya rasa toleransi, kemudian muncul rasa memaafkan ya. Kemudian ada lagi rasa kasih sayang dari sebuah poster. Kemudian juga ada sebuah puisi bagaimana ketika orang membaca puisi itu maka akan terciptanya sebuah perdamaian. Selanjutnya ada infografis. Apa itu infografis? Infografis seperti yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Infografis itu adalah informasi tentang peristiwa Fadhu Mekah. Jadi ketika orang melihat sebuah gambar kemudian di situ ada info apa? Bahwa peristiwa Fadhu Mekah terjadi pada 360 tahun Hijriah. Kemudian pada peristiwa Fadhu Mekah itu tidak ada peperangan, adanya perdamaian. Kemudian Islam itu berkembang sangat pesat. Kemudian selanjutnya Bapak mau bertanya tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Rasulullah SAW tidak menunjukkan kesombongan setelah memenangkan peristiwa Fadhu Mekah. Bagaimana cara kita mencontoh sikap rendah hati ini? Bagaimana anak-anak kita mencontoh sikap rendah hati di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat? Dengan bagaimana? Ayo, dengan apa? Bagaimana anak-anak? Silakan dijawab. Gimana? Ya, tidak membeda-bedakan teman. Ya, tidak memilih-milih teman. Tepuk tangan untuk baca. Bagaimana, soal yang kedua anak-anak, bagaimana kita bisa menjaga perdamaian di sekolah atau di rumah dan di masyarakat? Bagaimana caranya? Gimana? Cara menjaga perdamaian. Tidak sombong, kemudian tidak dendam, apalagi menjadi orang yang maaf. Kemudian yang ketiga, apakah kamu pernah mengalami perbedaan pendapat dengan teman? Pernah? Pernah. Terus kemudian solusinya apa? Apabila ada perbedaan dengan teman? Saling memaafkan apa tidak? Ya, saling memaafkan. Tidak boleh ada permusuhan di antara teman. Selanjutnya refleksi singkat dari Bapak. Apabila teman kamu berbuat salah kepadamu, apa yang akan kamu lakukan? Silakan dijawab. Mas Yapi. Apabila teman kamu berbuat salah kepadamu, apa yang akan kamu lakukan? Memberi nasihat. Oke, tepuk tangan untuk Mas Yapi. Yang kedua, apabila ada teman kamu yang diejek oleh teman yang lain,
Apa yang akan kamu lakukan, Mas Ilham? Ya, melaporkan kepada guru. Tepuk tangan untuk Mas Ilham. Kemudian, apa tanggung jawabmu sebagai siswa, Mbak Keko? Ya, melaksanakan piket. Apalagi tugas sebagai siswa? Mengerjakan tugas yang telah diberikan. Ya. Terus apa lagi? Mematuhi peraturan sekolah. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian selanjutnya Bapak akan menyampaikan topik pelajaran kita di minggu depan, yaitu kita akan mempelajari lebih lanjut tentang perjuangan Rasulullah setelah peristiwa Fathu Mekah, dan pastikan anak-anak semuanya masuk lagi ya. Oke, sekarang kita sudah berada di penghujung kegiatan belajar kita. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Silakan anak-anak, ketua kelas dipimpin. Bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil. Sekian dari Bapak. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Marilah kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.